Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Strategi Pembelajaran Berbasis Proyek yang beranggotakan Ayu Inggi Mubarokah, Faradina Prima Putri, Hima Farida, Kurnia Rahmawati, dan Regina Bestiara. Selamat menyimak. Nah, baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar dari strategi pembelajaran PAUD berbasis proyek. Nah, jadi strategi pembelajaran PAUD berbasis proyek atau biasa disebut dengan Project Based Learning atau disingkat menjadi PJBL adalah sebuah strategi pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai inti pembelajaran. Nah, strategi ini penekanannya terutama untuk melatih kemampuan berpikir tingkat tinggi atau biasa disebut dengan High Order Thinking Skill. Nah, PJBL ini merupakan strategi pembelajaran yang menggunakan masalah sebagai langkah awal dalam mengumpulkan dan mengintegrasikan pengetahuan baru berdasarkan pengalaman peserta didik dalam beraktivitas secara nyata. Nah, strategi ini menekankan pembelajaran jangka panjang, melibatkan peserta didik secara langsung dalam berbagai isu dan persoalan hidup sehari-hari, belajar bagaimana memahami dan menyelesaikan persoalan nyata bersifat interdisipliner, serta melibatkan peserta didik sebagai pelaku Nah, mulai dari merancang, melaksanakan, dan melaporkan hasil kegiatan. Lalu selanjutnya, jika diterapkan pada pembelajaran PAUD, maka strategi ini merupakan strategi yang sangat tepat digunakan untuk memperkenalkan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Nah, sehingga walaupun proses belajarnya sambil bermain, tetapi anak-anak dipersiapkan untuk memasuki kehidupan nyata. Nah, hal ini sangat penting karena pembelajaran di sekolah masih terfokus pada kemampuan berpikir tingkat rendah atau disebut dengan low order thinking skill. Nah, biasanya ini berupa pengetahuan, semata-mata itu pun terbatas pada ingatan dan pemahaman. Jadi, belum setiap konsep yang dipelajari untuk melakukan generalisasi dan belum mengajak berpikir kritis terhadap konsep-konsep dan prinsip-prinsip serta teori yang dipelajari. Nah, selanjutnya materi karakteristik pembelajaran akan disampaikan oleh Saudari Regina. Baik, saya Regina Bestiara akan menyampaikan materi mengenai karakteristik pembelajaran berbasis proyek. Implementasi pembelajaran berbasis proyek sebagai strategi pembelajaran PAUD memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama, peserta didik membuat keputusan tentang sebuah kerangka kerja untuk dijadikan pembelajaran. Yang kedua, dalam pembelajaran, peserta didik itu dihadapkan pada permasalahan dan tantangan. Yang ketiga, peserta didik merancang proses pembelajaran untuk menentukan solusi atas permasalahan atau tantangan yang diajukan. Yang keempat, peserta didik secara kolaboratif bertanggung jawab dalam mengakses dan mengelola informasi untuk memecahkan masalah. Yang kelima, proses evaluasi itu dijalankan secara terus-menerus atau berkesinambungan selama pembelajaran dan proyek berlangsung. Yang keenam, peserta didik secara berkala melakukan refleksi terhadap kegiatan pembelajaran yang sudah dijalankan. Dan yang terakhir, situasi pembelajaran itu sangat fleksibel serta toleran terhadap kesalahan dan perubahan. Nah, pembelajaran berbasis proyek itu menekankan peserta didik dalam berbagai kegiatan, antara lain yang pertama, menggunakan kemampuan bertanya dan berpikir, lalu melakukan penelitian sederhana, mempelajari ide dan konsep, mengatur waktu secara efektif, melakukan kegiatan belajar individual dan kelompok, lalu menerapkan hasil belajar melalui tindakan, dan yang terakhir
melakukan interaksi sosial melalui wawancara, survei, dan observasi. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai prosedur pembelajaran. Sebelumnya saya mohon maaf mematikan kamera karena sedang terkendala sinyal. Nah, mengenai prosedur pembelajaran ini, terdapat 6 prosedur. Yang pertama yaitu penentuan pertanyaan mendasar. Nah, penentuan pertanyaan mendasar ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, guru memulai pembelajaran dengan memberikan pertanyaan esensial, yaitu pertanyaan yang dapat memberi penugasan peserta didik dalam melakukan suatu aktivitas. Lalu yang kedua yaitu guru memilih tema yang sesuai dengan realitas dunia nyata dan dimulai dengan sebuah investigasi mendalam. Lalu yang ketiga yaitu guru berusaha agar tema yang relevan dengan kondisi, kebutuhan, dan karakteristik peserta didik. Lalu prosedur yang kedua yaitu menyusun perencanaan proyek. Nah, perencanaan dilakukan secara kolaboratif antara guru dan peserta didik, sehingga mereka diharapkan merasa memiliki atas proyek tersebut. Nah, perencanaan ini berisi tentang aturan utama, pemilihan aktivitas yang mendukung dalam menjawab pertanyaan esensial dengan cara mengintegrasikan berbagai subjek yang mungkin serta melihat alat dan bahan yang dapat diakses untuk membantu penyelesaian proyek. Lalu prosedur yang ketiga yaitu menyusun jadwal. Nah, guru dan peserta didik secara kolaboratif menyusun jadwal kegiatan menyelesaikan proyek. Penyusunan jadwal ini termasuk hal-hal sebagai berikut. Nah, jadi yang pertama yaitu membuat jadwal penyelesaian proyek, yang kedua membuat batas waktu penyelesaian proyek, yang ketiga merencanakan cara baru, yang keempat membimbing peserta ketika mereka membuat cara yang tidak berhubungan dengan proyek, lalu yang terakhir meminta peserta didik untuk penjelasan alasan tentang pilihan suatu cara. Lalu prosedur selanjutnya yaitu monitoring. Nah, monitoring dalam PJBL ini meliputi kegiatan sebagai berikut. Yang pertama yaitu guru memonitor aktivitas peserta didik dan kemajuan proyek. Lalu yang kedua, monitoring dilakukan dengan cara memfasilitasi peserta didik pada setiap proses dan guru menjadi mentor bagi aktivitas peserta didik. Lalu yang ketiga, untuk mempermudah proses monitoring perlu dibuat sebuah rubrik yang dapat merekam kegiatan penting peserta didik. Lalu prosedur yang kelima yaitu menguji hasil. Nah, menguji hasil ini dilakukan untuk membantu guru dalam mengukur ketercapaian standar, menilai kemajuan belajar setiap peserta didik, memberi umpan balik tentang tingkat pemahaman yang sudah dicapai peserta didik, membantu guru dalam menyusun strategi pembelajaran berikutnya. Lalu prosedur yang terakhir yaitu evaluasi. Nah, jadi pada akhir proses pembelajaran, guru dan peserta didik baik secara individu maupun kelompok melakukan refleksi terhadap aktivitas dan hasil pembelajaran berbasis proyek yang sudah dilakukan. Nah, pada tahap ini, peserta didik diminta untuk mengungkapkan perasaan dan pengalamannya selama menyelesaikan proyek. Guru dan peserta didik mengembangkan diskusi dalam rangka memperbaiki kinerja selama proses pembelajaran
sehingga pada akhirnya ditemukan suatu temuan baru untuk menjawab permasalahan yang diajukan pada tahap pertama pembelajaran. Baik, terima kasih. Selanjutnya, materi sistem penilaian PJBL akan dijelaskan atau disampaikan oleh Saudari Regina. Nah, selanjutnya yakni sistem penilaian project based learning. Nah, penilaian dalam pembelajaran berbasis proyek itu harus dilakukan secara menyeluruh terhadap sikap, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik dalam pembelajaran. Nah, penilaian ini itu dapat menggunakan teknik penilaian yang dikembangkan oleh Pusat Penilaian Pendidikan atau Puspendik, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yakni penilaian proyek dan penilaian produk. Nah, kedua sistem penilaian ini dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, yakni penilaian proyek. Penilaian proyek ini merupakan kegiatan penilaian terhadap suatu tugas yang harus diselesaikan dalam periode waktu tertentu gitu. Nah, tugas tersebut itu berupa investigasi mulai dari perencanaan, pengumpulan data, pengorganisasian, pengolahan, hingga penyajian data. Nah, penilaian ini digunakan untuk mengetahui pemahaman, kemampuan mengaplikasikan, kemampuan penyelidikan, kemampuan menginformasikan peserta didik pada mata pelajaran tertentu secara jelas. Nah, pada penilaian proyek itu ada 3 hal yang perlu dipertimbangkan, yakni yang pertama, kemampuan pengelolaan. Nah, kemampuan pengelolaan ini berkaitan dengan kemampuan peserta didik dalam memilih topik, mencari informasi, dan mengelola waktu pengumpulan data, serta penulisan laporan. Yang kedua, yakni relevansi. Nah, relevansi ini berkaitan dengan kesesuaian antara mata pelajaran dengan mempertimbangkan tahap pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan dalam pembelajaran. Dan yang terakhir yakni keaslian. Nah, proyek yang dilakukan oleh peserta didik itu harus merupakan hasil karyanya sendiri gitu, dengan mempertimbangkan kontribusi guru berupa petunjuk dan dukungan terhadap proyek peserta didik. Nah, penilaian proyek itu dilakukan mulai dari perencanaan, proses pengerjaan, hingga hasil akhir proyek itu gitu. Nah, untuk itu pendidik itu perlu menetapkan hal-hal atau tahapan yang perlu dinilai, seperti penyusunan desain, lalu pengumpulan data, analisis data, dan penyiapan laporan tertulis. Nah, laporan tugas atau hasil penelitian itu juga dapat disajikan dalam bentuk poster. Lalu pelaksanaan penilaian itu juga dapat menggunakan alat atau instrumen penilaian berupa data checklist atau skala penilaian. Nah, selanjutnya itu ada penilaian produk. Nah, penilaian produk adalah penilaian terhadap proses pembuatan dan kualitas suatu produk. Nah, penilaian ini meliputi penilaian kemampuan peserta didik dalam membuat produk-produk teknologi dan seni, seperti makanan, pakaian, hasil karya seni, lalu barang yang terbuat dari kayu, bisa juga keramik, plastik, dan logam. Nah, pengembangan produknya itu meliputi pengembangan produk itu meliputi 3 tahap, dan setiap tahapnya itu perlu dilakukan penilaian sebagai berikut. Nah, yang pertama itu ada tahap persiapan. Tahap persiapan itu meliputi penilaian kemampuan peserta didik dalam merencanakan, menggali, serta mengembangkan gagasan dan mendesain produk. Lalu yang kedua, yakni tahapan pembuatan produk atau proses. Nah, tahap pembuatan produk itu meliputi penilaian kemampuan peserta didik dalam menyeleksi dan menggunakan
bahan, alat, dan teknik. Lalu yang terakhir yakni tahap penilaian produk. Tahap penilaian produk itu meliputi penilaian produk yang dihasilkan oleh peserta didik sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Nah, penilaian produk itu biasanya dilakukan dengan menggunakan cara holistik dan analitik. Cara holistik yaitu berdasarkan kesan keseluruhan dari produknya. Biasanya itu biasanya dilakukan pada tahap penilaian produk. Lalu cara analitik itu dilakukan berdasarkan aspek-aspek produk. Biasanya mencakup seluruh kriteria yang terdapat pada semua tahap. Yaitu semua tahap yang dimaksud di sini adalah semua tahap proses pengembangan. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai keuntungan pembelajaran berbasis proyek. Strategi PJBL ini memiliki berbagai keuntungan dalam pembelajaran. Nah, di antaranya yaitu yang pertama, mendorong dan membiasakan peserta didik untuk menemukan sendiri atau inquiry, melakukan penelitian atau pengkajian, menerapkan keterampilan dalam merencanakan, berpikir kritis, dan menyelesaikan masalah dalam menuntaskan suatu kegiatan atau proyek. Lalu yang kedua, mendorong peserta didik untuk menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap tertentu ke dalam berbagai konteks dalam menuntaskan kegiatan atau proyek yang sedang dikerjakan. Lalu yang ketiga, memberikan peluang kepada peserta didik untuk belajar menerapkan keterampilan interpersonal dan berkolaborasi dalam suatu tim sebagaimana orang bekerja sama dalam tim maupun dalam lingkungan kerja atau kehidupan nyata. Lalu yang keempat, mengingat bahwa masing-masing peserta didik memiliki gaya belajar yang berbeda, maka PJBL ini memberikan kesempatan kepada para peserta didik untuk menggali materi dengan menggunakan berbagai cara yang bermakna bagi dirinya dan melakukan eksperimen secara kolaboratif. Nah, keuntungan lainnya yang dapat diraih melalui implementasi strategi PJBL ini ialah peserta didik menjadi pembelajar yang aktif. Pembelajaran menjadi lebih interaktif dan multi-arah. Nah, pembelajaran menjadi student center, lalu guru berperan sebagai fasilitator, mengembangkan kemampuan berpikir peserta didik tingkat tinggi, lalu memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk mengelola sendiri kegiatan atau aktivitas penyelesaian tugas sehingga melatih mereka untuk mandiri, serta dapat memberi pemahaman konsep atau pengetahuan secara lebih mendalam kepada peserta didik. Nah, pembelajaran berbasis proyek ini juga meningkatkan antusiasme belajar. Mereka sering mendapatkan kesempatan untuk lebih banyak terlibat dalam pembelajaran dan kemudian memperluas minatnya dalam mata pelajaran yang lain. Nah, antusias peserta didik cenderung untuk mempertahankan apa yang dipelajari, bukan melupakannya ketika telah lulus tes. Nah, menurut hasil penelitian, pembelajaran berbasis proyek ini membantu peserta didik meningkatkan keterampilan sosial, sehingga sering menyebabkan absensi berkurang dan lebih sedikit masalah disiplin kelas. Nah, peserta didik juga menjadi lebih percaya diri untuk berbicara dengan sekelompok orang, termasuk masyarakat dan orang dewasa. Nah, selain terdapat keuntungan, strategi pembelajaran berbasis proyek ini terdapat juga hambatan yang dapat dan perlu dihadapi dalam implementasinya. Di antaranya yaitu yang pertama, dalam implementasi memerlukan banyak waktu untuk menyelesaikan permasalahan yang kompleks. Lalu yang kedua, perlu adanya biaya tambahan untuk memasuki sistem baru yang berbeda dari strategi pembelajaran yang biasanya dilakukan. Lalu yang ketiga, kebanyakan guru merasa nyaman dengan kelas tradisional karena mereka memegang peran utama di kelas. Nah, hal ini merupakan suatu transisi yang sulit, terutama bagi guru yang tidak bisa komputer. Lalu yang keempat, memerlukan banyak peralatan yang harus disediakan, sehingga kebutuhan dan biaya listrik akan bertambah. Lalu yang kelima, peserta didik yang memiliki kelemahan dalam percobaan dan pengumpulan informasi akan mengalami kesulitan.
Lalu selanjutnya, kemungkinan ada peserta didik yang kurang terlibat secara aktif dalam kerja kelompok. Lalu yang ketujuh, ketika topik yang diberikan kepada masing-masing kelompok berbeda, dikhawatirkan peserta didik tidak bisa memahami topik secara keseluruhan. Nah, menghadapi berbagai hambatan yang disebutkan tadi, dalam implementasi PJBL ini disarankan menggunakan tim teaching dalam proses pembelajaran dan akan lebih menarik lagi ketika suasana ruang belajar itu tidak monoton. Nah, ada pula beberapa contoh perubahan setting ruang kelas, seperti traditional class atau teori, discussion group, atau pembuatan konsep dan pembagian tugas kelompok, lalu ada lab tables, atau mengerjakan tugas mandiri, dan circle atau presentasi. Nah, perlu juga diciptakan suasana belajar yang menyenangkan, seperti contohnya ketika belajar seperti diskusi, dapat dilakukan di luar kelas seperti di taman atau kebun sekolah, sehingga belajar tidak harus dilakukan di dalam kelas. Selanjutnya, terdapat peran guru PAUD dalam implementasi PJBL yang akan disampaikan oleh Saudari Himah. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai peran guru pendidikan anak usia dini dalam implementasi Project Based Learning. Nah, implementasi Project Based Learning atau pembelajaran berbasis proyek sebagai strategi pembelajaran PAUD ini menuntut guru untuk dapat berperan sebagai fasilitator, pelatih, penasehat, dan perantara agar mendapatkan hasil yang optimal sesuai dengan daya imajinasi, inovasi, dan kreasi peserta didik. Nah, pembelajaran berbasis proyek juga menuntut guru untuk merencanakan dan merancang pembelajaran, mengembangkan strategi pembelajaran dengan tepat, lalu mengelola interaksi antara guru dan peserta didik, mencari keunikan peserta didik, menilai peserta didik secara transparan, serta melakukan berbagai macam penilaian dan membuat portofolio pekerjaan peserta didik. Nah, selanjutnya ada beberapa upaya yang dapat dilakukan guru untuk mengoptimalkan pendidikan anak usia dini melalui pembelajaran berbasis proyek atau PJBL yang sesuai dengan perkembangan peserta didik antara lain sebagai berikut. Nah, yang pertama ada menciptakan lingkungan belajar yang dapat membuat anak asik dalam pengalaman belajar. Nah, yakni dengan melibatkan seluruh aspek psikologis anak menurut Megawangi dan kawan-kawan tahun 2004. Nah, selain itu, dengan bermain seluruh aspek fisik, emosi, sosial, dan kognitif terlibat secara simultan atau bersamaan. Nah, lalu yang kedua, menyediakan aneka ragam sumber belajar dalam ruangan kelas. Nah, salah satu prinsip dasar lingkungan belajar yang mendukung implementasi pembelajaran berbasis proyek secara optimal adalah dengan menyediakan kesempatan belajar yang beragam dalam ruangan kelas. Nah, pusat sumber belajar dapat memberikan kesempatan kepada setiap peserta didik untuk menyalurkan minatnya masing-masing, mencari tahu atas sesuatu yang memang mereka ingin tahu, dan dapat memfasilitasi potensi yang dimiliki oleh masing-masing peserta didik. Nah, pusat sumber belajar juga dapat memfasilitasi perkembangan potensi dan keunikan setiap peserta didik. Nah, lalu yang ketiga. Nah, yang ketiga ada membuat lingkungan pembelajaran yang aktif. Nah, Ruston dan Larkin tahun 2010 menjelaskan bahwa terdapat beberapa komponen yang dibutuhkan dalam membuat lingkungan pembelajaran yang aktif. Nah, yakni yang pertama itu ada pengaturan fisik pada meja, kursi, pusat belajar, perpustakaan, pencahayaan, dan komponen lainnya yang dapat menarik minat anak. Nah, lalu yang kedua, ruangan dirancang sedemikian rupa agar dapat digunakan untuk pembelajaran individual maupun pertemuan kelompok kecil dan besar. Sebisa mungkin ruangan dibuat
senyaman dan seaman mungkin untuk anak. Nah, lalu yang ketiga ada ketersediaan sumber belajar dan ruang eksplorasi yang dapat mengunggah rasa ingin tahu alami pada peserta didik. Waktu yang banyak bagi peserta didik untuk mengeksplorasi, bermain peran, dan bereksperimen. Nah, lalu yang keempat ada menciptakan suasana belajar yang bebas tekanan dan bebas ancaman. Nah, namun tetap menantang bagi peserta didik untuk mencari tahu lebih banyak. Itu juga menurut Megawangi dan kawan-kawan tahun 2004. Nah, setiap guru harus memiliki sifat penyayang, penuh kasih, dan perhatian yang menunjukkan rasa cinta terhadap pembelajaran sehingga dapat berinteraksi secara positif dengan peserta didik. Nah, lalu yang terakhir ada mengembangkan pembelajaran kontekstual atau CTL yang dapat menumbuhkan minat dan perhatian peserta didik sehingga mereka dapat menangkap makna dari apa yang dipelajarinya. Nah, untuk itu direkomendasikan agar pengembangan dan implementasi kurikulum dan strategi pembelajaran PAUD mengikuti beberapa pola sebagai berikut. Nah, akan dibahas oleh saudari Pak Faradina. Pengembangan dan implementasi kurikulum strategi pembelajaran pendidikan anak usia dini mengikuti pola sebagai berikut. Yang pertama yaitu berdasarkan perkembangan teori dan ilmu mutakhir tentang perkembangan anak, di mana hasil-hasil penelitian tentang belajar dan pembelajaran yang harus relevan. Yang kedua yaitu fokus untuk mengembangkan berbagai potensi anak. Tujuan pembelajaran harus difokuskan untuk mengembangkan berbagai potensi peserta didik secara utuh dan menyeluruh, di mana meliputi aspek fisik motorik, sosial, moral, emosional, dan kognitif. Yang ketiga yaitu ada materi pembelajaran relevan, menarik, dan menantang. Materi pembelajaran hendaknya relevan, menarik, dan menantang peserta didik untuk melakukan eksplorasi, memecahkan masalah, menanya, mencoba, berpikir, dan membangun jejaring. Selanjutnya yaitu implementasi pembelajaran hendaknya realistis dan dapat dicapai. Implementasi pembelajaran pendidikan anak usia dini hendaknya realistis dan dapat dicapai oleh peserta didik, mempertimbangkan kebutuhan dan perkembangan peserta didik, serta kebutuhan masyarakat dan ideologi bangsa secara nasional. Selanjutnya yaitu pembelajaran dapat mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Pembelajaran pendidikan anak usia dini hendaknya dapat dikembangkan kemampuan berpikir tinggi, tidak hanya hal-hal yang bersifat hafalan, tetapi juga mengembangkan kecerdasan dengan cara melatih peserta didik berpikir kreatif, menalar, mengambil keputusan, dan memecahkan masalah. Selanjutnya yaitu ada implementasi pembelajaran disesuaikan dengan kondisi psikologis. Implementasi pembelajaran disesuaikan dengan kondisi psikologis peserta didik sehingga mereka merasa bisa senang, rileks, dan nyaman belajar di pendidikan anak usia dini. Selanjutnya yaitu ada strategi pembelajaran harus fleksibel. Strategi pembelajaran di pendidikan anak usia dini harus fleksibel, baik berkaitan dengan isi pembelajaran maupun waktu yang digunakan agar dapat disesuaikan dengan perkembangan, minat, dan kebutuhan setiap peserta didik. Yang terakhir yaitu ada kurikulum pendidikan anak usia dini harus bersifat unified dan integrated. Kurikulum untuk pendidikan integrated yang tidak mengajarkan bidang studi sendiri-sendiri secara terpisah, tetapi dilakukan secara terpadu dan terintegrasi melalui tematik integratif. Guru juga dituntut untuk menguasai aneka ragam sumber belajar beserta pendaya gunaannya untuk memberikan kemudahan belajar dan bermain bagi setiap peserta didik, terutama dalam menghadapi berbagai permasalahan yang dihadapi
dalam setiap pembelajaran. Sekian materi dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang dan lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.